Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita berkesempatan mendengar satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Air Mata di Moab, Harapan di Bethlehem. Sekali lagi, Air Mata di Moab, Harapan di Bethlehem. Dalam Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Berhubung ayat ini terlalu panjang, maka saya hanya membaca 3 bagian firman Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ketiga, ayat 5, dan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 5, lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Lalu di ayat yang ke-22, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Sebelum lebih jauh kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa. Satu bagian firman Tuhan lagi akan kami selidiki. Kami rindu mengerti dan memahami firman-Mu ini. Oleh sebab itu dalam keterbatasan kami butuh Roh-Mu yang kudus, menjadi guru, pengajar, menerangi batin kami, untuk kami boleh terpimpin, mengerti, memahami firman-Mu. Sehingga tatkala kami mengerti firman Tuhan, jangan kami menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi firman Tuhan hari ini saya beri judul yaitu Air Mata di Moab, Harapan di Bethlehem. Ada masalah dalam hidup kita ketika kita merasa Tuhan membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita pilih. Saya pernah berada pada titik hidup di mana semua terasa hilang sekaligus. Rencana yang saya bangun bertahun-tahun perlahan runtuh. Harapan yang saya pegang satu persatu terlepas. Yang paling berat bukan hanya kehilangan itu sendiri, tetapi pertanyaan di dalam hati, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Kadang yang membuat kita lebih lelah bukan penderitaan itu sendiri, tetapi perasaan bahwa Tuhan diam. Kita berdoa tetapi langit terasa tertutup. Kita berharap tetapi keadaan justru semakin gelap. Dan jujur, ada saatnya hati kita mulai pahit kepada Tuhan. Kita masih datang ke gereja, masih berdoa, masih menyebut nama Tuhan. Tetapi di dalam hati ada luka yang belum sembuh. Bukankah banyak dari kita pernah mengalami musim seperti itu? Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan orang yang dikasihi, ada yang kehilangan masa depan yang dulu begitu diyakini. Ada juga yang tidak kehilangan apa-apa secara fisik, tetapi kehilangan sukacita di dalam hati. Kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Hari ini tertawa, besok menangis. Hari ini merasa kuat, besok hancur. Kadang hidup merubah begitu cepat, sampai kita tidak sempat memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan seperti Naomi dalam kitab Rut, seringkali kita berkata, Tuhan sedang melawan aku. Kita mulai melihat hidup hanya dari luka. Kita mulai menilai Tuhan dari penderitaan.
kita mulai percaya bahwa masa depan kita sudah selesai. Tapi Rut pasal 1 mengajarkan kita sesuatu yang sangat mendalam. Bahwa bahkan ketika hidup terasa kosong, Tuhan masih bekerja diam-diam membawa kita pulang kepada kasih-Nya. Kitab Rut dibuka dengan kalimat yang sangat gelap. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Di dalam Rut pasal 1 ayat 1. Kelaparan itu membuat Elimelek membawa keluarganya keluar dari Bethlehem menuju Moab. Ini menarik. Karena Bethlehem berarti rumah roti. Tetapi justru di rumah roti terjadi kelaparan. Kadang hidup memang seperti itu. Tempat yang seharusnya memberi harapan justru menjadi tempat air mata. Namun perjalanan ke Moab berubah menjadi tragedi besar dalam kehidupan keluarga Elimelek. Pertama, Elimelek suami Naomi mati. Yang kedua, Mahlon mati. Dan yang ketiga, Kilion juga mati. Alias Elimelek mati dan kedua anak laki-lakinya pun mati. Dan dalam satu momen, Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya sekaligus. Bayangkan kehancuran hati seorang ibu yang pulang tanpa apa-apa. Tidak heran Naomi berkata dalam ayat 20. Jangan sebut aku Naomi, tetapi sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak kepahitan kepadaku. Nama Naomi berarti menyenangkan, Mara berarti pahit. Luka bisa mengubah cara seorang melihat dirinya sendiri. Dan inilah bagian yang paling menyentuh. Naomi merasa Tuhan sudah meninggalkannya. Padahal justru di tengah kehancurannya, Tuhan sedang menulis awal dari sebuah pemulihan. Sebab di tengah semua kehilangan itu, Tuhan memberikan Rut. Tuhan memberkati Rut. Rut berkata, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Rut pasal 1 ayat 16. Ini bukan sekedar kesetiaan menantu pada mertua. Ini gambaran kasih yang bertahan di tengah penderitaan. Naomi merasa hidup kosong, tetapi sebenarnya ia tidak sendiri. Dan lebih dari itu, Rut pasal 1 ditutup dengan kalimat yang sangat penting. Mereka tiba di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Rut pasal 1 ayat yang ke-22 yang sudah kita baca. Ini seperti bisikan kecil dari Tuhan. Naomi, musim panen belum selesai. Ia datang dalam keadaan pahit. Tetapi Tuhan sedang memulai musim baru. Yang indah dari kitab Rut adalah Tuhan tidak bekerja melalui mujizat besar. Tidak ada laut terbelah. Tidak ada api turun dari langit. Tuhan bekerja melalui langkah-langkah kecil. Melalui kesetiaan. Melalui air mata. Melalui perjalanan pulang. Dan seringkali begitu juga ini terjadi dalam hidup kita. Ketika kita merasa Tuhan diam, sebenarnya ia sedang menyusun pemulihan sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini Anda sedang berada di musim seperti Naomi. Anda datang kepada Tuhan dengan hati yang lelah. Anda tersenyum di depan orang lain, tetapi menangis diam-diam di saat sendirian. Mungkin ada doa yang belum dijawab. Ada kehilangan yang belum pulih. Ada kepahitan yang mulai memenuhi hati.
tapi dengarkan ini baik-baik. Jangan mengambil kesimpulan tentang hidup Anda saat Tuhan belum selesai menulis cerita Anda. Naomi mengira hidupnya berakhir di Rut pasal 1. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan Rut pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Bahkan pada akhirnya melalui Rut lahirlah garis keturunan Raja Daud. Dan dari garis itulah lahir Mesias Yesus Kristus. Artinya apa? Tuhan bisa memakai musim paling pahit untuk melahirkan rencana besarnya. Karena itu jangan berhenti berjalan pulang kepada Tuhan. Meski hati Anda pahit, pulanglah. Meski doa Anda belum dijawab, pulanglah. Meski Anda kecewa kepada Tuhan, tetap pulanglah. Sebab di rumah Bapa selalu ada musim menuai yang baru. Bayangkan jika gereja menjadi tempat bagi orang-orang yang sedang hancur untuk menemukan harapan kembali. Tempat di mana orang yang pahit tidak dihakimi, tempat di mana orang yang kehilangan dipeluk, tempat di mana orang yang lelah diingatkan bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup mereka. Kita hidup di dunia yang penuh Naomi modern. Orang-orang yang tersenyum di luar tetapi kosong di dalam. Dan Tuhan memanggil kita menjadi seperti Rut. Hadir, setia, menemani, dan membawa orang kembali kepada pengharapan. Mari percaya bersama. Musim pahit bukan akhir cerita. Tuhan masih bekerja. Tuhan masih menuntun. Dan Tuhan masih membawa anak-anaknya pulang. Karena di tangan Tuhan, bahkan lembah-lembah kehilangan pun dapat menjadi jalan menuju musim panen. Inilah kisah Rut yang kita kenal dengan satu kalimat yang sangat dalam artinya. Air mata di Moab, harapan di Bethlehem. Terkadang kita mengalami pahit, tetapi dalam kepahitan kita, Tuhan sedang melukis cerita baru dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat ini. Kiranya kami semua yang mendengar firman-Mu dimanapun berada, baik yang menyaksikannya melalui YouTube, yang menyaksikannya melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain, terberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.